Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alakum sihhatan wa afiyatan fi hadhil lailah min lailatil arbi'a fi akhir syahri syawal syahrul yaqwa bainal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummat waslu fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa qala aidan walladzina yasiluna ma amara Allah ayyusallat wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muruna diyar wa yazina fil a'mar. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa lil Baihaqi fi istiqbil iman. Hadisun sahih Jami'us Shaghir halaman 92. Wa qala aidan an Ibni Abbas maktubun fit Taurah man sarrahu an tatula hayatuhu wa yuzadu fi rizqihi falyasil rahimahu. Rawahu Hakim fi Mustadrak. Hadisin sahih Jami' Shaghir halaman 539. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita semua masih diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kekuatan iman dan Islam dan kesuksesan kita. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan kita dapat melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan faktor iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah di training sukses, maka kita berhak untuk mengucapkan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kulla amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin, dan mengucapkan kharaja min dunubi kayaumin walad ummuh. Berhak kita semuanya untuk menyandang orang yang berbahagia seperti anak yang baru lahir tanpa noda dan dosa, berada dalam keadaan fitrah. Maka oleh karena itu kita bersyukur sampai ketemu di bulan Syawal, syahrul yaqwa bainal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, yaitu bulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah dengan saling memaafkan ini caranya yaitu dengan silaturrahim. Dengan bahasa orang Indonesia, alhamdulillah orang Indonesia mempunyai kebiasaan ataupun yang namanya tradisi dengan cara halal bilhalal, baik dalam keluarga kecil maupun keluarga yang besar, baik secara ekstern maupun secara intern. Internnya kita halal bilhalal dengan yang namanya keluarga. Eksternnya kita maafkan antara lain yaitu dengan wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari bil kurba wa jaril junub wal sahib bil jambi wa bis sabil. Itu antara lain. Namun karena door to door antara satu dengan yang lainnya ini tidak sempat, yang walaupun rumahnya berdekatan, karena yang menerima saudara-saudara kita membuka pintu untuk menyambut tamunya, dan alhamdulillah kita semuanya mohon maaf sajalah kalau seumpama tidak bisa berkunjung ke sana kemari. Maka alhamdulillah pada hari ini kita mulai dengan pengajian lagi. Kita membahas tentang halal bihalal ataupun silaturahim ya Pak ya Bu.
Halal bil halal ini hadirin asal mulanya dari bahasa Arab. Nah, supaya bapak-bapak, ibu-ibu memahami asal mulanya dan juga bagaimana kira-kira hukumnya yang namanya halal bil halal itu sendiri. Bahwa yang namanya halal bil halal itu asal katanya hadirin halal yakhullu halalan wa khululan. Halal itu adalah barang yang pasti, yang tetap. Mulanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma as-subhan. Halal itu pasti, tetap hadirin. Barang yang halal itu adalah barang yang halalan thayyiban, yang baik, yang bergizi, dan juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan juga melalui ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sendiri adalah yang halal. Mulanya dicontohkan halal syai'u kana halalan, sesuatu itu halal, ataupun halatil mas'alah awil lauzat. Artinya yang namanya halatil masalah itu mendapat dipecahkan, memecahkan masalah itu adalah halal. Hadirin, halatis syirkah awil majalis, membubarkan tempat majlis itu, tempat duduk juga termasuknya halal. Halahu min kadza au atlaqahu, melepas mulanya. Halal bil halal ini hadirin bisa diartikan yaitu memecahkan permasalahan, membubarkan sesuatu yang tadinya ruwet menjadi baik, atau melepaskan, membebaskan, mengampuni dosa, mengampuni kesalahan, mencairkan sesuatu yang tidak baik. Mulanya halal bil halal ini maknanya hadirin, yang pertama menyelesaikan problem, menyelesaikan kesulitan. Kita hidup ini banyak permasalahan, banyak problem, banyak kesulitan. Maka kalau kita mendapatkan kesulitan perlu diselesaikan supaya jangan menjadi penyakit. Dan juga bisa diartikan meluruskan benang yang kusut. Kita hidup ini hadirin ta'aninya seperti benang yang kusut. Setiap hari ada masalah, yang masalah ini seolah-olah tidak bisa dipecahkan. Padahal yang namanya likulli syai'in miftahun, setiap sesuatu mempunyai kunci. Kunci untuk memudarkan yang namanya sesuatu yang kusut ini hadirin, dengan yang wasyawirhum fil amr, dengan dimusyawarahkan, dengan silaturahim, dengan yang namanya saling maaf memaafkan, itu antara lain. Bahkan bisa diartikan yaitu mencairkan sesuatu yang beku. Sesuatu yang beku antara lain ibu-ibu dengan suami istri kadangkala baik. Bahkan kalau saya lihat awal bulan baik, tengah bulan mulai manyun, akhir bulan kayak bebek. Maka di situ hadirin, itu kalau sudah akhir bulan membeku, seolah-olah bahwa nanti bagaimana untuk besok, bagaimana besok, itu adalah beku pikiran kita. Maka untuk itu perlu dicairkan. Bagaimana caranya? Dimusyawarahkan antar suami istri. Begitu hadirin. Nah, kalau ditinjau daripada kebahasaan hadirin, seakan-akan kita menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan kita, yang kita dari yang tadinya keruh menjadi jernih, yang tadinya beku menjadi cair, dari yang terikat menjadi terlepas ataupun bebas. Maka terlepasnya hadirin sesuatu ini dari kenyataan bahwa forum silaturahim seperti sekarang ini hadirin, itu diberi nama dengan halal bil halal. Nah, untuk halal bil halal ini kalau menurut ilmu nahwu, Bapak, Ibu maunya pakainya yang nakiroh ataukah makrifat. Nakiroh itu khusus. Kalau belajar bahasa Inggris ada the. The itu adalah yang namanya makrifat khusus, atau the man. Nah, manusia itu, the woman, perempuan itu, atau man, seorang manusia, yaitu a book. The book itu adalah
kalimat yang namanya makrifat. Mulanya dalam bahasa Arabnya al-halalu bil halal. Kalau al-halalu bil halal berarti halal bil halalnya intern. Intern hadirin, yaitu antara keluarga. Tapi kalau dulunya halalul bil halal. Halal bil bi halal. Jadi halal nggak ada alif lamnya, bihalalin itu artinya dengan nakiroh. Nakiroh itu umum, berarti ekstern. Nah, ekstern itu adalah antara til kurba wal yatama, wal masakin. Nah, ini antara lain hadirin. Dengan tetangga yang jauh-jauh, saudara-saudara yang jauh, ini adalah dengan ekstern. Kalau di kantor-kantor kan bukan orang satu darah. Istilahnya ada teman-teman itu adalah ekstern. Sementara intern itu adalah dengan orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Itu hadirin. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba. Nah, ini adalah intern. Maka untuknya itu untuk mencairkannya dengan cara halal bihalal. Dan itu semua hadirin merupakan tradisi kita umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah orang dahulu kita mewujudkan bagaimana supaya orang itu saling maaf memaafkan. Maka karena door to door tidak sempat, maka diadakanlah dengan acara yang tradisi dengan halal bi halal. Kalau halal bil halal. Nah, ini hadirin. Mau yang makrifat atau yang nakirah ya Pak ya. Dan juga ya dengan di umat Islam Indonesia ini yang diwarisi turun temurun hadirin. Seperti tradisi kita berlebaran di Pontianak, tradisi berlebaran sampai 1 bulan ya Pak ya. Lain di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa tradisinya habis Idul Fitri, habis khotbah, pulang ke rumah, masuk di rumah, pintu sini dibuka. Hanya jabatan tangan begitu, boro-boro mau megang makanannya Pak. Nanti kalau kurang sempurna, yang namanya tradisi untuk berlebarannya adalah ketemu di kuburan. Di kuburan Pak, yaitu sambil halal bihalal dengan ahli kubur dan juga dengan orang yang ziarah kubur. Tapi kalau di Pontianak nampaknya belum sampai ke sana. Baru hanya orang yang hidupnya saja berhalal bihalalnya dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mau bulan Ramadan dengan bahasanya unggah-unggahan atau apa bahasanya Bapak? Kalau mau datang bulan Ramadan apa? Iya, kalau wong Jawa browahan. Nah, ini tradisi. Sama seperti lebaran itu. Apa hadirin tujuannya dan hakikat yang terkandung di dalamnya itu sungguh mulia dan juga suci. Tapi yang namanya kemuliaan dan kesucian ini hadirin dalam hal lebaran itu jangan sampai mencemari dengan motif tujuan karena faktor yang namanya pamer dengan kedudukannya dan lain sebagainya. Maka untuk yang namanya hal bihalal begini kita ini maaf ya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Oh insya Allah ya Pak Haji. Ya. Saya lagi sama Pak Haji. Iya, yang minal aidin wal faizin ya Pak Haji ya. Mohon maaf. Insya Allah. Iya. Sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjutkan ya Bu ya. Dengan yang namanya tradisi begitu, itu termasuk yang namanya kebaikan. Mulanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Majah, asraul khair sawaban, secepat-cepatnya kebaikan, pahalanya kebaikan ini hadirin yang paling cepat yaitu albirru.
Yang albiru itu ketaatan, kebajikan. Itu paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wasilaturrahim, menyambung kasih sayang. Mulanya ibu-ibu untuk mencari pahala yang cepat itu berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mohon maaf ini salah kebalikannya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu, dan hendaklah Anda tolong menolong, 'alal birri, terhadap kebaikan dalam ketaatan. Mulanya hati-hati, 'alal birri, jangan 'alal burri dengan 'alal barri. Kalau 'alal birri artinya ketaatan, kebajikan, Pak. Tapi kalau 'alal burri terhadap gandum, 'alal barri terhadap daratan. Mulanya hanya beda satu harokat ya Bu ya. Nah, jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong terhadap ketakwaan. Orang sudah takwa juga hadirin itu perlu ditolong. Karena apa? Banyak manusia di dunia itu terlena dengan kehidupan dunia, bahwa dirinya itu umurnya sudah menua, tapi lupa daratan dengan yang namanya berbekal. Nanti kalau sudah yang namanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian, maka oleh karena itu suruh orang tersebut dibantu supaya menjadi manusia yang takwa. Mulanya disebutkan tuba liman kana umru tawilan wa hasuna amalu. Ya, berbahagialah bagi manusia yang umurnya panjang dan juga amal perbuatannya bagus. Mulanya hadirin kita beruntung, tambah umur, tambah menua. Alhamdulillah ibu bapak masih istiqomah untuk tholabul ilmi. Ini adalah dalam rangka meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, dan ketakwaan kita. Dan ini untuk bekal kita, karena ayat wa tazawwadu fa inna ghairaz taqwa wa taquni ya ul albab. Yang namanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena dengan takwa ini hadirin, Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sin takwa, insya Allah biar kayak apapun kita umurnya panjang, tetap saja diberikan ketenangan jiwa. Hanya pikirannya apa? Kalau sudah yang namanya ada di masjid diumumkan, karena tetangga saya di belakangan tiap minggu hadirin. Minggu kemarin meninggal sebelahnya, tahu-tahu berita minggu depannya, di baru beberapa hari minggunya itu meninggal lagi. Ini antara lain hadirin, padahal umurnya baru 40-an semua. Ini Pak ya. Nah, maka oleh karena itu kita yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk yang namanya berbuat kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong terhadap yang namanya perbuatan dosa dan juga permusuhan. Mulanya betul wa asra'us syar uqubah al-baghyu wa qati'atur rahim. Secepat-cepatnya siksa perbuatan yang jelek ini hadirin adalah al-baghyu, yaitu berbuat zalim, menganiaya orang, mendolimin, memfitnah. Ini hadirin paling cepat, apalagi memfitnah kedua orang tua kita. Masya Allah hadirin, cepat sekali Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Nggak tenang jiwanya. Pertama, wa qati'atur rahim, yaitu memutus tali kasih sayang. Nah, dengan adanya ini hadirin, Rasulullah pernah sedang duduk-duduk dikerumunin oleh para sahabat. Langsung begitu dikerumunin, Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum,
Wahai sahabat, mau nggak aku beritahu kepada kamu, aku ajarin kepada kamu bahwa di dunia ini ada tiga macam manusia. Ada manusia yang buruk, ada manusia yang lebih buruk, ada manusia yang paling buruk. Mau pilih mana, Bu, Pak? Manusia yang buruk atau manusia yang lebih buruk atau manusia yang paling buruk? Buruk di sini bukan mukanya loh, Bu, Pak. Kalau manusia perempuan semuanya dari kecil sampai nenek-nenek cantik semua. Nggak ada ibu-ibu dari kecil sampai tua, sampai nenek-nenek itu ganteng. Kalau ibu-ibu ngomongnya ganteng, Masya Allah pasti ngomongnya, Masya. Nah ini Pak, ibu-ibu yang bersikap seperti laki-laki. Nah kalau laki-laki semuanya ganteng semua. Nggak ada laki-laki yang cantik. Ya, kalau laki-laki cantik, maka insya Allah ngomongnya masakan. Nah ini tetap aja. Mulanya manusia tidak boleh untuk menghina. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh manusia itu menghina kebaikan sesuatu apapun. Walaupun Anda talqoh, yang namanya Anda ketemu dengan temannya biwajhin tolik, dengan muka yang berseri-seri. Muka-muka yang berseri-seri juga termasuk kebaikan, jangan dihina hadirin. Tapi orang itu jangan salah paham. Kalau orang disapa diam, itu jangan, orang itu sombong. Itu hadirin boleh jadi dia sedang sakit gigi kan Bu. Ibu, kenapa ibu itu sombong? Nah, suudon dulu padahal karena sakit gigi. Apalagi mobilnya baru nyupir itu langsung sombong walaupun baru, padahal baru belajar nyupir, khawatir nabrak. Mulanya ini harus husnudon ya Bu. Ini maka kata Rasulullah, orang yang buruk adalah orang yang hanya hidupnya mementingkan diri sendiri. Tolong, apalagi dalam satu RT ya Bu. Dalam satu RT ini jadilah semuanya ini saudara. Jangan dalam satu RT hidupnya lu gue. Jangan. Maka bagaimana supaya jangan dikatakan orang yang buruk? Diajarin oleh Rasulullah dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Aisyah itu istri Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad setelah ditinggalkan oleh Khadijah, beliau, karena beliau kan nikah dengan Khadijah kan usia 25 ya Pak ya. Begitu Rasulullah usia 40 tahun, beliau itu ditinggalkan oleh Khadijah, beliau nikah lagi dengan anaknya Abu Bakar Siddiq yang namanya Aisyah, yang umurnya kurang lebih 9 tahun. Masya Allah. Mulanya satu-satunya di antara istri Nabi Muhammad yang banyak menceritakan hadis Rasulullah adalah Aisyah. Karena apa? Karena masih muda, ini otaknya cerdas Pak. Lain dengan yang tua, banyak lupanya. Mulanya Nabi Muhammad menyampaikan amanatnya, menyampaikan yang namanya hadisnya itu omongannya kepada Aisyah. Ya contoh sajalah. Ibu-ibu, kalau Nabi Muhammad tidak nikah dengan Aisyah, tidak bisa mandi besar. Tidak bisa mengetahui bahwa yang namanya ibu datang bulan, dan juga habis melahirkan berapa hari, yang namanya tidak boleh sholat dan sebagainya. Cara mandi besarnya, itu diajari oleh Rasulullah Aisyah itu hadirin. Mulanya, yang namanya Aisyah banyak menyampaikan hadisnya. Antara ini saja hadirin. Aisyah mengatakan silaturrahim, kata Rasulullah disampaikan kepada Nabi Muhammad, silaturrahim menyambung kasih sayang, Pak. Kasih sayang terhadap ibu,
terhadap adik, terhadap kakak, terhadap bibi, tante, bule, bu atau pade, bu, Pak Na, Pak Lung, Pak Pong, Pak Iot. Nah inilah itu yang ada hubungan darah. Ini Pak secara internnya, ya Pak ya, intern di dalam. Ini namanya silatul qorobah. Wa husnul khuluq, dan juga baik budi pekertinya. Bagaimana budi pekerti yang baik, hadirin? Pertama, ditampilkan yaitu wajhun malihun, mukanya itu berseri-seri. Ini budi pekerti yang baik, Bu. Kalau ibu mukanya bapak mukanya berseri-seri, tidak nampak ibu bapak tidak punya duit. Iya, Bu. Saya mulanya punya duit, tidak punya duit, orang nggak tahu. Karena apa? Saya senyum terus, Bu. Tapi bukan senyum sendiri. Iya. Saya ketika masih jadi cek gubuk, pulang dari kantor sampai ke rumah, alhamdulillah bibirnya nggak mingkem-mingkem. Iya. Karena apa? Disapa terus oleh orang. Pak Romi ulangi, iya. Pak Romi ulangi, iya. Nah, sampai karena bosannya coba sekali-kali saya jalan kaki. Jalan kaki, Pak. Sampai dari rumah sampai ke sekolah tuh. Apa? Disapain orang terus. Malahan, Pak Romi yuk. Kalau daripada jalan kaki dengan saya naik motor. Enggak pengen jalan kaki, pengen olahraga gitu. Senyum aja. Alhamdulillah. Sampai si saya, Mas kenapa senyum terus? Bagaimana enggak senyum terus, Dek? Orang nyapa terus, masa saya manyun terus? Alhamdulillah berkas senyum terus. Jadi hidup awet tua. Awet tua atau awet muda, Bu? Awet muda. Boleh, Bu, umurnya tua. Tapi jiwanya jiwa muda. Benar dalam hadis Rasulullah, Bu. Qalbu syekh, hatinya orang tua itu, Bu, tak anehnya seperti anak muda. Mulanya boleh umurnya tua, tapi hatinya seperti anak muda. Nah, bagaimana kalau kita orang tua hatinya kayak orang tua, yakin ibadahnya males. Iya, Bu, ibadahnya males. Aduh, dengkulnya sakit inyong nih. Ya kan, itu males jadinya. Tapi orang muda, wah, tegap saja. Siapa tahu begitu, Allahu Akbar tersungkur. Ya kan, Pak? Ya mulanya, jadi imam ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati, Bu. Tidak amma apabila orang itu mengimamin, maka lihat makmumnya. Makmumnya, Bu. Ini makmumnya di belakang kita ini pertama ada al-kabir. Al-kabir itu, Bu, orang yang sudah tua, bukan yang gendut, orang yang besar. Karena orang itu ada yang besar tapi muda. Al-kabir di sini adalah yang tua. Wasoghir ada yang kecil. Wadoif ada yang orang yang lemah. Ada juga yang dilhaja, yang mempunyai hajat. Hajat apa? Mau kentut. Ya kan, Bu? Benar gak, Bu? Apalagi kalau jamaah subuh. Ya kan? Nah, ini. Begitu pada tahiyat tinggal beberapa detik lagi. Salam, tuh kan batal, kasihan. Ulanya, ini dipandang dulu. Jangan mentang-mentang itu hafal Quran dilagu-lagukan, banyak yang mengeluh, di sana banyak yang batal, akan begitu. Kalau baca ayatnya panjang-panjang, nah jangan-jangan salah ini, ya jangan-jangan salah ini, kan begitu. Ini antara lain ya, Bu, ini antara lain saja. Maka kita hendaklah dengan husnul khuluq tadi, mulanya benar. Dalam kitab Subadul Wa'idin mengatakan, Innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisalin. Sesungguhnya Allah menciptakan anak cucu Adam atau manusia itu ada 8 golongan. Oh. Mau mana ini, Bu? Arbaun. Mau yang maunya min ahli jannah wa arbaun min ahli nar. Yang 4 golongan adalah menjadi golongan ahli surga. Mau, Bu? Ahli surga, Bu? Mau, Pak? Yang 4-nya ahli neraka. Maka mulai sekarang mumpung masih hidup, mumpung masih hidungnya lega napasnya,
bumpo yang namanya lambungnya nggak naik terus. Nah, kalau lambungnya asam lambungnya naik itu agak benar Bu. Ini ya Bu ya. Maka kita jadikan diri kita ini sisa hidup kita untuk berkah, untuk berbekal menjadi ahli surga. Pertama, wajhun malihun atau tolehun, wajah yang berseri-seri, wajah yang lomeh. Dari wong Jawa lomeh ya Mbak. Yang acer. Nah itu Bu, dengan siapapun Bu. Laki-laki dan perempuannya mudah tersenyumkan Bu. Walaupun giginya sudah mulai rongat itu kan masih bisa Bu. Saya nggak malu-malu Bu, mau senyum. Ibu, yang kedua dengan yang nawajun malih, yaitu lisanun fasihun. Lidahnya ini ngomong yang bagus. Yang ngomong yang bagus dengan bahasa yang namanya bahasa halus pakai kromo inggil silahkan. Bahasa halus itu yang kira-kira enak didengar oleh orang. Contoh ya Bu ya, ini saya mengenal bahasa tidak halusnya, bahasa jelek di Pontianak. Yaitu ketika saya baru datang kenalan dengan seorang laki-laki yang sekarang sudah nggak ada, kemungkinan sudah meninggal. Saya cari-cari sampai sekarang nggak ketemu-temu orangnya. Berarti saya tanya udah meninggal rupanya. Itu pernah saya kenalkan, siapa namanya? Saya namanya Romi. Begitu ditanya, bila kamu tiba? Bila kamu tiba? Aduh, apa ini maksudnya? Tiba itu jatuh. Bila kapan? Oh, jadi saya jawab, bila kamu tiba? Saya jawab, bila-bila aku tiba. Ya karena jawabannya kan begitu, karena nggak ngerti. Apa jawabannya Bu? Dengan yang namanya lisanun obihun, dengan bahasa yang jelek. Kimakau. Ya, kimakan artinya maki-maki mama. Karena saya tidak ngerti Bu, ya saya maafin saja. Kalau sekarang saya ada ngomong kima, saya tinju Bu. Benar. Ini namanya ngomong jelek. Lisan yang bagus tuh Bu. Saya salut orang tua zaman dahulu ngajarin anak tuh dengan bahasa halus. Contoh ya Bu, ini yang saya lihat orang Jogja, orang Solo kalau ngajari anak tuh begini. Nah, kalau dipanggil oleh mama, tolong kamu jawablah dengan bahasa halus. Contohnya Bu, ani dalam. Padahal aninya ada di luar rumah sana. Oh dalam. Maksudnya kalau saya transferkan Bu ya, saya teliti bahwa dalam itu maksudnya iya ma, panggil mama, aku masukkan ke hati saya. Aku ini samikna wa atokna. Kami dengar dan kami taat dengan panggilan ibu. Wonten napa to Ma? Ada apa kira-kira? Ini Bu, itu bahasanya. Halus Bu. Ini anak zaman sekarang karena hobinya main begini, Bu, dipanggil. Ini nggak ada buku mending kalau nun Mbah. Ini diam aja. Ani diam aja. Ani padahal nggak gini. Akibatnya Pak, wajar kalau orang zaman sekarang ibu-ibu meninggal usia muda. Karena menahan emosi, itulah yang membuatkan manusia itu umurnya pendek karena menahan nafsu. Nah, mulanya kalau pengen menjadi umur ditambah, husnul khuluq dengan budi pekerti yang baik. Siapa? Pertama, anak terhadap kedua orang tua. Dan yang akibatnya karena yang namanya anak ini gak mau nyaut omongan mamanya, maka jengkel mamanya. Ngomongnya apa? Dasar anak apa Pak? Anak apa Bu? Anak apa?
Masih mending kalau anak bodoh jadi bodoh, anak nakal jadi nakal, anak apa bu? Jahat jadi jahat. Yang paling sedih ada seorang anak jin kamu. Oh Allah ya Rabbi, padahal anaknya kowe. Apalagi orang lain, mama bapaknya saja manggilkan anak jin. Masya Allah, na'udzubillah. Ini namanya lidahnya tidak fasih. Mulanya ibu bapak terhadap anak cucu, tolong bahasanya yang bagus. Jangan sampai ngomong di bawah kolong, apalagi dengan yang namanya nama-nama yang lain, dengan binatang dan sebagainya. Ini hadirin. Itu mulanya harus husnul khuluq. Selanjutnya wa husnul jiwar, dan berbuat baik dengan tetangga. Tetangga, saya ulangi ya Bu ya, tetangga ini ada 3 macam. Ada tetangga yang mempunyai 1 hak, ada tetangga yang mempunyai 2 hak, ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak itu tetangga yang lain ideologinya. Karena dekat rumahnya 1 RT ini, maka kita dengan orang yang tetangga kita adalah satu sebagai tetangga. Ya, karena tetangga kita ini menurut ajaran agama Islam 40 rumah ke sana, 40 rumah ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah. Itu tetangga kita. Kalau yang lain tadi, Bu, yang ke muslim berarti 1 sebagai tetangga. Ada apapun kita tolong. Nah, ada dia kena musibah, datang lagi nggak apa-apa. Tapi tidak akan sampai kalau didoain. Hanya sebagai tetangga. Ikut bela sungkawa. Itu Pak. Lebaran ikut lebaran, tapi tolong. Nggak usah yang ngomongnya dengan selamat itu kan selamat saja lah gitu. Ya Mbak ya, selamat gitu. Saya gitu Pak. Terus lagi, ada juga tetangga yang 40 rumah ini, apalagi 1 RT kan Pak. Warganya berapa Pak Mundir? Ada 60 kakak. Nah ini, ya 60. Ya inilah berarti saudara kita semuanya hadirin. Maka kalau memang 40 rumah ini yang sama-sama muslim, ada 2. Yaitu hak atau kewajiban sebagai umat Islam. Barangkali tetangganya kena musibah, kita Asia. Ini Pak. Dan juga tetangga sama-sama karena dekat rumah. Nah ini yang namanya husnul jiwar perlu dibaikin. Dan yang ketiga yaitu tetangga yang mempunyai 3 hak. Kalau kakak beradik yang masih ada hubungan darah, ketepatan rumahnya dekat, dan juga sama-sama satu agama, yaitu seagama dekat karena tetangga rumahnya tidak sampai 40 rumah, ya Bu, dan juga karena agama Islam, dan yang ketiga karena hubungan darah. Maka dijaminnya oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin, ya murna adiyah, akan meramaikan desa ini, akan meramaikan RT ini. Dan alhamdulillah karena gotong royongnya warga. Saya tadi masuk ke sini, subhanallah Mas Ari, bagus ini. Yang antara lainnya Pak ya, saya senang lihatnya, waduh hebat. Nah daerah kami hanya sebagian saja. Berarti karena apa? Karena umatnya masih belum yang namanya rasa kesadarannya. Padahal itu penting juga Ibu, untuk membedakan mana lebaran, mana hari besar, hari tidak, angka begitu. Oke. Wayazidna fil a'mar, dan juga akan nambah umur hadirin. Nambah umur itu maksudnya kalau jatahnya ibu bapak 63 tahun, maka sekarang 63-nya ini hadirin dirahasiakan, boleh 3 hari, 3 jam, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Nah ini Pak. Nah begitu 60 tahu-tahu 3 hari kemudian meninggal, berarti 63 kan Pak? Benar nggak Pak? Nah, karena 60-nya 3-nya adalah hari.
Kalau 3 minggu meninggal, 3 bulan meninggal, 3 tahun meninggal, itu begitu. Maka untuk sampai ketiganya ini rahasia Allah, apakah tahun ataukah bulan. Alhamdulillah karena kita banyak silaturahimnya, husnul khuluqnya, husnul jiwarnya, maka akan ditambahin begitu. Dan hadisnya ini adalah hadis sahih hadirin. Dan dari Ibnu Mas'ud mengatakan silaturahim tazidu fil umri, silaturahim menyambung kasih sayang. Rahim itu asalnya rahmi, rahmi itu peranakan ya Bu. Kalau mulanya ada intern itu adalah silaturahmi. Tapi kalau yang namanya dengan ekstern itu silaturahim. Itu menambah umur. Wasodakut siri tutfi'u ghadaba rabbi. Dan juga sodako siri itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Di samping itu juga dalam hadis yang lainnya hadirin, supaya Bapak Ibu lebih puas, dari sahal silatul qoroba ini. Karena yang namanya intern ini. Silatul qoroba menyambung kerabat. Kerabat ini yang dekat ini Bu, yang masih ada hubungan darah. Itu masro'atun filmal. Bisa memperbanyak harta. Contohnya harta itu apa? Anak yang datang ke rumah kita, kalau yang namanya ibu-ibu kan pasti mau lebaran itu mempersiapkan apa Bu? Angpau itu untuk cucu. Wah, cucu senang rasanya karena cucunya begitu, apalagi cucunya pinter-pinter, soleh dan sebagainya. Oh, senang ini, pengennya begitu. Yang masih ada hubungan darah menyiapkan. Nah, kakak beradik ini Bu, masro'atun filmal, yang tadinya anak enggak punya duit, alhamdulillah punya duit, ya kan Bu? Bahkan kadang-kala anak-anak ngitungin, aduh alhamdulillah ampun saya dapat segini. Oh, anak kecil kan seneng ya Bu? Nah ini, mudahnya saya saja kalau yang namanya lebaran tuh Bu, sibuk saya mencari uang-uang kecil untuk ya 5 ribuan, 10 ribuan, kan 20 ribuan. Ini untuk membagi-bagi kepada silat yang namanya shadaqatus sirri. Untuk ghadaba rabbi, untuk memadamkan yang namanya apa? Yang namanya kemarahan Allah. Di samping itu juga dengan silatul qarabat tadi masra'atun fil mal dan mahabbatun fil ahal, menambah rasa cinta dalam keluarga. Mulanya pada waktu silaturahim itu hadirin ada cara-caranya. Tapi setelah mahabbatun fil ahal, mansya'atun fil ajal, akan mengakhirkan, menunda-nunda ajal kita, yaitu meninggal dunianya. Nah, ini antara lain. Bagaimana caranya hadirin? Ini caranya untuk silaturahim ini, halal bihalal ini, Rasulullah SAW menyampaikan cara begini hadirin. Caranya saya sebutkan. Dari Anas. Anas ini adalah Anas bin Malik adalah khodimnya Rasulullah, pembantu khodim itu hadirin. Kalau orang mengatakan khodam, tapi ngomongnya kodam, orang itu khodam. Khodam itu yang mendampingi kita. Khodamnya bukan berupa setan ya Bu ya, bukan berupa jin. Nah, orang ini yang namanya dalam Al-Quran tuh ada penunggu, yang nunggunya tuh ada hadirin. Oke lah kalau nggak percaya ya Bu ya, bahwa kita membaca alif lam mim, itu alif tuh Bu, bukan hanya satu huruf Bu ya Bu ya. Lam mim bukan, ini satu huruf itu nilainya hasanah, dan satu huruf nilainya itu cara kebaikan di 10 kebaikan. Kalau yang namanya kita ini hadirin membaca alif lam mim 3 huruf itu nilainya 30. Yang kalau lagi yasin, ya 1, sin 1, ini 10 20. Nah, kalau yasin itu jumlahnya hurufnya 3000. 3000 dikalikan 10 berapa Bu? Nah, nolnya tambah 1 kan Bu? Terus ya lagi ditungguin oleh malaikat
Satu huruf itu adalah malaikatnya ada. Itu loh hadirin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah juga menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, bukan Nabi Muhammad yang membuatkan. Allah Subhanahu wa taala, dan kamilah yang menjaganya. Bagaimana menjaganya? Nah, diberikan tugas kepada malaikat-malaikat. Di situ ada kiramal baroro. Malaikat itu yang namanya kiramal baroro ini, Bu, ya untuk yang mencatat kebaikan-kebaikan. Mulanya untuk yang namanya Al-Quran, kita jadikan yang Al-Quran. Nanti barangkali minggu yang akan datang saya terangkan supaya enak. Oke. Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah ida istakbalahur rajul, apabila seorang manusia itu menghadap kepada Rasulullah hadirin, maka Rasulullah itu fasofahahu, Nabi Muhammad menjabat tangan. Mulanya ibu-ibu, kita praktekkan, rumah kita buka, ada tamu ini Bu, kalau bisa yang menjabat tangan ini adalah tuan rumah. Jangan tamunya dulu yang begini, rugi Bu. Karena Nabi Muhammad, kalau ada orang yang menghadap, Nabi Muhammad langsung fasofahahu, langsung beliau menjabat tangan kepada orang ini. Yang paling hebatnya, la yanzi'u yadahu min yadihi. Beliau Nabi Muhammad ini tidak mau melepaskan tangannya daripada tangan orang yang menjabat tangan ini, Pak. Begini langsung begini. Enggak mau melepaskan. Nanti hatta yakunar rajul yanzi'u yadahu, sehingga orang yang diajak jabatan tangan dengan Nabi Muhammad melepaskan. Tuh hebatnya Nabi Muhammad. Tapi umatnya alhamdulillah ngaku dirinya umat Nabi Muhammad. Tapi apa? Mau jabatan tangan tak level ya, tak level. Benar ya Bu? Tak level. Tak levelnya apa? Mau jabatan dengan perempuan bukan mahram, bukan. Loh, kalau yang namanya takut batal, kan bawa telekung, bawa begitu gini aja. Itu aja sudah ngolok-ngolok kalau saya lihat itu. Saya Bu, ke siapapun saya jabatan tangan, sayang mau mendapatkan nilai ini. Nilainya bagaimana Bu? Kalau sudah jabatan tangan begini, ida iltaqal muslimani, di situ apabila dua orang Islam, tidak ada muslimatani. Kalau udah mengatakan Islam laki-laki perempuan, mulanya di situ pahamin hadis itu. Kalau muslimatani dua perempuan, ini muslimani dua orang muslim. Contoh, tolabul ilm, mencari ilmu itu faridotun ala kulli muslimin. Nggak ada dalam muslimatnya sebenarnya. Tambahan karena apa? Emansipasi wanita hadirin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim. Muslim di sini adalah muslimat. Dan juga ibu sedih kemungkinan Bu. Dalam Al-Quran, liyusambitan ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Ada enggak? Wa busra lil muslimat. Ya Bu. Ini Bu, Allah menetapkan Al-Quran ini untuk kebahagiaan. Berikanlah kebahagiaan kepada orang yang beriman. Wahudan, dan juga petunjuk untuk apa? Wa busra lil muslimin. Al-Quran itu ditetapkan untuk memberikan kebahagiaan, ya Bu. Dan juga petunjuk lil muslimin, bagi orang yang Islam. Nah, orang yang Islam laki-laki perempuan. Ada juga memang dalam Al-Quran yang al-muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Tapi di sini muslimin hadirin. Muslimin berarti laki semua. Perempuannya di mana? Kalau demikian apa artinya manusia diciptakan jadi manusia perempuan ya Bu? Mulanya supaya yang namanya manusia perempuan ini
Jangan iri hati dengan lelaki. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ada enggak Bu? Surga di bawah telapak kaki bapak? Enggak ada kan Bu? Nah, ini mulanya di situ diberi penghormatan. Tapi sayang, surga sudah diberi untuk orang ibu-ibu, kok ibu-ibu yang banyak masuk neraka. Ini Pak, yang membuatkan masuk neraka. Rupanya Bu, yang paling sulit untuk menjaga, yaitu pertama, ahli neraka ini Bu. Yang namanya wajhun abisun, mukanya yang bersengut. Abisun itu mukanya jelek Bu ya. Coba contohkan Bu, Ibu depankan bibirnya Bu. Coba Bu, cantiknya Bu. Yolah Bu Syariah. Inilah coba. Nah, ya Bu ya, coba. Kan, nah ini tuh ahli neraka begitu nanti payah Bu. Kenapa? Malaikat Malik tubuh nggak pernah senyum. Kenapa? Panas. Oke lah Ibu menghadap kompor. Kira-kiranya bibirnya ke depan atau ke belakang? Ke depan karena panas. Nah ini. Itu ahli neraka tuh begitu Bu. Mulanya kalau pengen ahli surga, tolong mukanya berseri-seri. Bagaimana berseri-seri? Tarik bibirnya ke belakang. Senyum, itu manis. Mulanya Mas Pon juga kan jadi akibatnya betul-betul. Oh, cukup cantik kan begitu. Yang lain ya. Terus yang ahli neraka itu Bu, lisanul qabih. Lidahnya ini Bu jelek. Lidah jelek itu kan ngomongnya kasar. Sudah laki-laki ngomongnya kasar. Kasarnya apa Bu? Ya masa kamu kan kasar, perempuan lah. Laki-laki mau kayak bapak-bapak. Jangan itu kasar dengan bahasanya yang tak benar. Ini Bu ya. Kalau lisannya yang bagus berarti ahli surga. Kalau lisannya yang jelek ahli neraka. Terusnya qalbun taqiyun. Kalau yang namanya orang yang ahli surga, hatinya tuh takwa. Orang yang takwa pasti Bu akan menjaga dengan segala-galanya. Tidak mau untuk mengoteri dirinya, pasti menjaga dirinya dengan bahasa yang halus. Dengan ketakwaan, dengan ta'awanu al-birri tadi Pak. Tolong menolong terhadap kebaikan. Ya kalau ada orang yang melanggar kemungkaran ya Bu ya, mengerjakan kemungkaran dibaikin. Watawasau bil haq watawasau biso, begitu hadirin. Nah kalau ahli neraka yaitu qalbun, yang namanya hatinya syadidun, hati yang kasar, yang kayak batu jelek, membeku. Ya contohnya apa? Ya contoh lah Bu ya, mohon maaf ini yang namanya ahli neraka. Ada yang begini Bu, apakah kita pergi haji itu menjamin kita ke surga? Ada yang begitu orang tuh. Yang namanya haji maupun umroh tidak menjamin ke surga. Padahal kalau orang mengayati yang namanya al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa jazaun, tidak ada imbalannya kecuali surga. Bayangkan. Nah, untuk mabrur ini yang bisa menjagakan. Bagaimana caranya? Mukanya berseri-seri ya Bu, lidahnya ngomongnya bagus, tibil kalam. Wah, ngomongnya bagus. Dan juga apa Bu? Yadun sahyun, tangannya dermawan. Tangan dermawan itu bukan memberi duit, memberi makanan, bukan Bu. Pertama, tangan itu yadun sahin, mau jabatan tangan seperti Nabi Muhammad. Tapi kalau orang yang ahli neraka Bu, yadun bahilun, tangannya masin. Mentang-mentang udah nggak lepel. Nah ini Bu, tangannya. Nah, tapi untuk zaman sekarang susah karena
pelajaran agama di sekolah cuma 2 jam, bahkan nggak ada PMP dan sebagainya. Akibatnya apa? Kesenggol sedikit matamu, ya kan Bu? Iya, padahal salah. Mulai saya kalau naik motor pelan-pelan, itu aja masih ditabraknya. Aduh. Nah, kesenggol apalagi? Nah, ini antara lain Bu. Maka orang yang demikian ada susah. Terus ya lagi hadirin, ditambah Nabi Muhammad setelah begitu wala yasrib wajhahu an wajhihi. Ketika beliau jabatan tangan, beliau tidak memalingkan mukanya terhadap muka orang yang menjabat tangan dia. Sambil senyum, bukan? Orang kan saya katakan manusia itu kalau bahasa partokayanya no different between the rich man and poor man, beautiful and black gitu loh. Orang yang ganteng yang jelek mau baik di hadapan Allah, yaitu the sin in front of the God, yaitu di depan Allah itu sama. Kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat, kewajibannya sama laki-laki perempuan. Hanya cara ibadahnya kalau sholat berbeda. Kalau pergi haji pakaiannya beda. Ya kan Bu? Laki-laki hanya pakai baju ihramnya putih semua. Kalau perempuan itu kan hanya muka dengan telapak tangan ya Bu yang terbuka semuanya. Tapi kalau laki-laki ya begitulah. Nah ini antara lain. Dan kalau sholatnya ya sama. Perempuan sholat duhurnya 4 rakaat. Ya kan asarnya 4 rakaat. Sholat sunnahnya juga sama. Hanya bedanya perempuan tidak diwajibkan sholat Jumatan. Ya Bu. Boleh Jumatan. Ada hukum sunnah. Ada hukum makruh. Mulanya ibu-ibu yang pergi haji ataupun umroh, kalau di Masjidil Haram pada tahu ketemu Jumatan, boleh Jumatan, tapi tolong sepulang dari Jumatan di Masjidil Haram, balik ke hotel sholat duhur meneh. Karena apa? Karena sholat sholat Jumatnya itu sunnah ataupun makruh. Kalau yang muda-muda, kalau yang nenek-nenek itu sunnah. Ya Bu ya. Ini antara lain. Maka ya beda. Karena di situ kan yang namanya idanu dia iswati yaumil jum'ah, yang dipanggil itu adalah kaum laki-laki. Tuh Bu. Terus ya lagi. Tidak memalingkan mukanya dengan orang yang berjabat tangan. Hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifuhu. Sehingga orang yang di jabatan tangan itu memalingkan, copot tangannya langsung memalingkan. Begitu hadirin, itu kehebatannya. Terus lagi hadirin, dengan adanya begitu, Nabi Muhammad waktu jabatan tangan ini sampai untuk melepasan sampai bagaimana supaya bahwa Nabi Muhammad kok jabatan tangan lama gitu loh Bu. Tidak memalingkan mukanya. Rupanya sahabat juga meneliti. Yang namanya Anas bin Malik Bu mengatakan begini, ma masaitu huzan qatun wala hariron wala syai'an kana alyanu min kafi Rasulillah SAW. Bahwa saya ini belum pernah memegang yang namanya kapuk. Kapas itu empuk, lebih empuk tangannya Nabi Muhammad hadirin. Tangan Nabi Muhammad itu empuk. Kapas itu empuk, tapi lebih empuk tangannya Nabi Muhammad, subhanallah. Dan juga saya belum pernah melihat yang namanya sutra. Sutra itu halus, lebih halus tangannya Nabi Muhammad. Nah, karena saking yang namanya sutra itu halus dan tipis,
Bagi laki-laki tidak boleh pakai sutra. Kalau bapak punya yang namanya sarung sama rinda, yang namanya sutra itu Pak BAS itu hanya beberapa persen yang namanya sutranya. Dan kalau sutra Bu, kalau tidak pakai dalaman nampak laki-laki. Gitu. Nah ini antara lain. Dan kalau ibu-ibu boleh-boleh saya, tapi tolong kalau yang namanya pakai telekung yang transparan, tolong pakai dalaman Bu. Apa sebabnya? Khawatir ada yang ngintip dari belakang. Ya Bu ya. Ini boleh-boleh saja ibu tapi tolong. Apalagi yang renda-renda. Ya Bu, renda-renda itu kan ada lubang-lubangnya kan Bu, itu bisa membatalkan yang namanya sholat. Begitu juga bapak-bapak, sholat boleh pakai sarung, boleh pakai celana. Tapi waktu sholat nggak boleh pakai celana ya Pak ya. Waktu sholat nggak pakai celana. Maka sebelum sholat ya pakai celana, ya kan Pak ya. Tapi tolong yang namanya auratnya lelaki waktu sholat itu yang perlu ditutupin antara pusat sampai dengkul. Tapi kalau yang namanya sampai ke bawah, tolong jangan terlalu ke atas daripada mata kaki. Nanti pada waktu sujud, dengkulnya nampak. Ini orang kadang-kala mengatakan wailul lil aqab, celaka bagi orang yang pakai sarung di bawah mata kaki. Karena takutnya celaka sampai di sini. Begitu sujud dengkulnya nampak. Ya batal lah. Mulanya pahamin. Nah ini ya di Pontianak yang sudah menyebar ini. Karena saking mendalaminya nggak pakai nalar yang benar-benar nalarnya. Coba ditalar dulu. Nah ini ya Bu. Jadi wailul aqab itu celaka bagi manusia yang mata kakinya itu Bu. Nah yang gini. Tangan bukan di bawah ini sarungnya. Kalau perempuan harus nutupin. Karena apa? Auratnya wanita. Kecuali ini dengan muka. Nah ini antara lain. Oke yang kata ya Bu ya. Terus yang lagi. Dan saya belum pernah, perangannya Nabi Muhammad lebih halus. Dan juga saya belum pernah mencium minyak misik. Minyak nih ya Bu ya. Minyak kayak gini lebih hebat, lebih wangi, atyab dari keringetnya Nabi Muhammad, baunya wangi Bu. Yang paling hebat nih yang dirasakan, ibu tidak mandi di Saudi Arabia, nah, nggak bau, ini dari situ berkah. Nabi Muhammad hadirin, ya karena beliau sering mandinya pakai air Zam-Zam barangkali. Saya mencoba, saya setiap hari pada waktu pergi haji itu Pak Bu, mandi air Zam-Zam terus. Saya bagaimana caranya? Karena sebelum pergi haji, adik-adik saya ngomong, Kang, kalau mau ke sana supaya mandinya mandi air Zam-Zam, bawa yang namanya plastik. Plastik yang ukuran 5 kilo, yang putih kan Pak. Dengan membawa plastik kresek yang hitam ya Pak Bu. Apa maksudnya? Nanti bawa ke sana 2 ya Bu. 2 itu kan dari 10 itu liter ya Bu. Terus dimasukkan ke kresek, nanti begitu masuk masjid sandalnya masukkan ke kresek ya Bu. Nah yang ini balik nanti jangan cepat buat balik, mampir dulu ke air Zam-Zam yang asli. Nah, bawalah terus dimasukkan, begitu baliknya kan Bu pakai sandal. Nah yang kresek yang hitam untuk bawa air Zam-Zam, dibawalah ke hotel. Nah separuh untuk minum, separuh untuk mandi. Alhamdulillah sehat. Dan kalau yang namanya minum banyak-banyak, ini yang mau pergi haji, karena yang mau pergi haji daerah kami alhamdulillah banyak, ada 6 rakit Pak. Ya termasuk kakak ipar saya itu sebelah tuh Pak, mau pergi juga. Nih, nah itu yang namanya kalau minum banyak air Zam-Zam, tahu-tahu kita buang air kecil ya Bu ya. Tahu air kecilnya itu kuning, itu adalah membongkar penyakit. Mulanya malah waktu minum kita membaca doa. Kalau membaca doanya yang di manasik ya, apal pakai bahasa Jawa baiklah.
Ya Allah, inyong ini minum air zam-zammu. Nah, minta diberikan kesehatan jasmani rohani, kekuatan untuk ibadah, dan bahkan ilmu pengetahuan, bahkan rezeki dan sebagainya. Ini tahu-tahu kotoran semua keluar. Bukan karena faktor obat, itu berarti penyakitnya dikuras. Insya Allah ringan. Ini antara lain, percaya ya silakan, karena kami sudah mengalami, Pak. Jadi saya bagi-bagi sharing dengan bapak-bapak. Jadi jangan khawatir, wah ini begini-begini, bukan. Itu semuanya itu sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, bagaimana kiranya orang yang tadi jabatan tangan, kalau dalam hadis Rasulullah selanjutnya ini hadirin, bagi manusia yang jabatan tangan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ida iltaqal muslimani fasallama ahaduhuma ala sahibi. Apabila dua orang Islam ini hadirin bertemu, terus langsung fasallama ahaduhuma, salah satu di antara dua orang itu salam, assalamualaikum. Nah, begitu dulu. Salam dulu Pak, assalamualaikum. Nah, begitu. Terhadap ala sahibihi, terhadap temannya, terus karena ahabuma ilallah asanum bisron bi sahibi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama yang dicintai. Dia assalamualaikum, ya bukan dengan temannya. Nah, yang dinilai paling dicintai oleh Allah salah satu di antara berdua itu adalah orang yang memberikan kebahagiaan terhadap temannya. Apa kira-kira kebahagiaannya? Assalamualaikum, senyum. Assalamualaikum. Nah, ini jelek Pak, nggak dicintai oleh Allah. Nah, senyum. Nah, assalamualaikum. Nah, apalagi dengan dua-duanya, kalau udah ketemu apa Pak? Wahamidah. Ngomong alhamdulillah. Piye habare alhamdulillah. Panjenengan alhamdulillah. Itu Pak hamidallah. Baru minta wastaghfaro, dan keduanya minta maafin ya, lahir batin ya, kan begitu sama-sama. Maka faidata sofaha, apabila keduanya jabatan tangan, hadirin, anzalallahu alaihima, Allah menurunkan langsung hadirin kepada kedua orang yang jabatan tangan mi'ah rahmah, 100 rahmat. Kasih sayang, udah diampuni ya Bu ya, dikasihani, diberi rahmat lagi. Berarti nambah umur itu di situ Pak. Nambah rezeki itu begitu sebenarnya. Tapi sayang umatnya ini kadangkala lupa daratan. Terus lagi, bagaimana? Lil badi, bagi orang yang mulai begini nih Pak, tis'una rahmah, mendapatkan 90 rahmat yang begini. Terus lagi, walil musafih asroh, sementara bagi orang yang menjabatnya menerima gitu Bu, ini dapatnya cuma 10. Nah, bagaimana supaya 100 itu menjadi yang 90 dengan 10 kan 100, supaya dapat 100 semua dibalik. Hadisnya itu Al-Hakim Abu Syekh, hadisnya Hasan Jamil Shahir halaman 77. Ini hadirin. Jadi dibalik bagaimana kira-kiranya untuk penghormatannya? Boleh-boleh saja. Nah, pertanyaannya barangkali, adakah di zaman Rasulullah ini berjabatan tangan? Saya jawab ya Bu, akanatil musafahah fi ashabi Rasulillah. Qala na'am. Ahlul Yaman awwalu man jabil musafahah. Ini hadirin. Bahwa apakah ada orang yang jabatan tangan pada waktu sahabat Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, na'am, iya. Yes. Ya, itu ada orang yang pertama, awwaluman, yang jabatan tangan. Ahlul Yaman awwaluman jabil musafahah. Warga ahli Yaman, warga Yaman itu pertama kali manusia yang berjabatan tangan, hadirin. Karena tadi dengan jabatan tangan nilainya. Nah, setelah begitu dibalik, boleh nggak mencium tangan? Boleh.
Supaya saya tampilkan. Pertama, mencium tangan karena faktor satu, li ilmihi, karena ilmunya. Mulanya wajar kalau seorang anak itu harus mencium tangan ibu bapaknya. Karena biar kayak apa pendidikan anak, tetap lebih pinter mama bapaknya. Walaupun mama bapaknya tidak sekolah sampai sarjana. Tamat SMP, tapi alhamdulillah anaknya sarjana. Ini Pak ya, ini antara lain saja. Maka perlu mencium tangannya. Karena apa? Ilmunya bapaknya lebih banyak daripada anaknya. Mengapa? Karena bapaknya tamat SMP saja bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Tapi belum tentu anak bisa menyekolahkan orang tuanya sampai sarjana. Betul nggak? Anaknya profesor, pernah nggak kira-kira profesor bisa nyekolahkan bapaknya sampai profesor? Hebat, paling mementingkan istrinya ya Pak yo, mama bapaknya, ini Pak, coba. Terus pertama karena ilmu, yang kedua li umrihi, karena umurnya. Tua mana Bu? Tua mana anak dengan bapak? Pasti tua bapaknya. Ya kan? Oke, tuanya bapaknya sudah banyak makan garam. Anaknya sisa bapaknya. Apa ya? Ini. Dan juga yang ketiga karena tua keislamannya. Maksudnya begini. Umurnya baru yang Islam baru 25. Yang ini, yang usia 50 baru masuk Islam, mu'alaf nih Pak. Ini yang 50 bisa berhak mencium yang 25. Karena apa? Karena yang namanya berwarna keislamannya. Ini untuk manusia menjamin daripada yang namanya musafahah. Terus ya lagi, dalam hadis yang lain oleh Abi Umamah hadirin. Bahwa idza tasafahal muslimani, apabila dua orang Islam itu berjabatan tangan, lam tufroh, sementara dia belum berpisah, akafuhuma, kedua telapak tangannya belum berpisah ini Pak, maka hatta yufarolahuma, sehingga keduanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah hadirin. Maka oleh karena itu kita hendaklah ya jangan sayang-sayang tangannya diulurkan untuk jabatan tangan. Karena dalam hadis Rasulullah oleh Anas begini, hadirin, mau nggak ibu bapak nanti di akhirat dilihat oleh Allah? Karena Allah ini nanti di akhirat juga hadirin ada manusia yang tidak dilihat oleh Allah hadirin. Dari Anas, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua manusia, dua macam manusia itu Allah tidak akan melihat keduanya pada hari kiamat. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali kasih sayang, tali silaturahim, tidak menghubungkan. Yang namanya gue lu, itulah manusia yang buruk hadirin. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, yang tidak akan dilihat oleh Allah, jarusu, punya tetangga yang jelek. Tetangga yang jelek hadirin, tetangga kan ada tetangga yang paling dekat. Sebenarnya ibu bapak jangan mendiamkan suami sampai 3 hari 3 malam. Dan suami tidak boleh mendiamkan istri 3 hari 3 malam. Apalagi bertahun-tahun, lebih baik ganti lagi yang baru. Ya Bu, ini masalahnya. Nggak boleh Bu, nggak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya, jadi manusia yang buruk belum selesai kan Bu. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, itu buruk. Yang keduanya, orang yang tidak mau menolong orang lain. Ya Bu, ini orang yang bohong. Dan yang selanjutnya,
Orang yang buruk adalah orang yang main pukul terhadap pembantunya. Dasar pembantu tempeleng, jeblek. Gak usah. Rasulullah hadirin dengan pembantu yang namanya Anas bin Malik sampai 10 tahun. Gak pernah membentak. Tak pernah dengan bahasa kasar. Bahkan tak pernah memerintahkan. Tapi Anas bin Malik ngerti keperluan Nabi Muhammad. Itu antara lain. Itu dicontohkan. Terus lagi. Orang yang lebih buruk nih hadirin. Orang yang lebih buruk adalah orang yang tidak mau memaafkan kekhilafan dan kesalahan orang lain. Padahal manusia nggak ada yang bersih hadirin. Semuanya. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam manusia itu pasti bersalah. Pasti khilaf. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan semua setiap orang yang bersalah itu yang bagus adalah yang bertobat ngaku kesalahannya. Ini tidak mau memaafkan kehilafan orang, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan apabila diminta maaf ini ada yang ngomongnya tidak ada maaf bagimu. Dan tidak mau melupakan kekeliruan orang lain. Sampai pokoknya sampai mati pun aku tidak melupakan kamu. Kesalahan kamu. Sampai apa? Menakan demi bumi dicoret-coret. Sumpah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Yang terakhir hadirin. Orang yang buruk tadi. Orang yang lebih buruk. Sekarang orang yang paling buruk. Bukan mukanya Bu ya. Orang yang paling buruk atau paling jahat adalah orang yang membenci masyarakat. Mulanya dalam satu RT jangan membenci. Allah Pak RT-nya kayak gini. Gak boleh. Semuanya ini saudara. Kul ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah itu saudara hadirin. Membenci masyarakat. Tidak mau menghubungkan kekeluargaan. Pokoknya lu gue. Tolong hadirin jangan ikutin begitu. Karena itu ajaran bukan ajaran Islam. Semua manusia itu adalah sama dan juga saudara. Terus lagi dibenci oleh masyarakat. Pantas hadirin. Untuk yang namanya memaafkan atau minta maaf itu terasa berat hadirin. Untuk memberi maaf berat. Apalagi mengakui kesalahan. Dan juga meminta maaf juga berat. Memaafkan pun berat. Mulanya benar untuk masuk ke surga. Lupa. Sebenarnya gampang. Tapi yang membuatkan masuk surga menghalanginya itu begini Pak Bu. Khuffatil jannah bil makarih. Yang namanya surga itu diliputin oleh sesuatu yang merisaukan. Yang merisaukan itu apa Bu? Lagi enak-enak tahu-tahu apa? Orang aku benci. Orang itu udah jelek, ganjen lagi, getek lagi. Nah ini Pak, ini yang merisaukan. Yang tadinya pada amalnya orang itu mau ke surga. Hanya yang menghalangi ini adalah perbuatan tadi. Mulanya hadirin, bila kita sudah bersilaturahim, ya Bu, udah yang namanya kunjung mengunjungi, tolong pada waktu balik, pada pulang ke rumah itu jangan ngomongin yang asal tadi. Saya nyesal datang ke rumah Pak Romi, makannya kosong. Jangan. Ini contoh ya Pak ya. Nih, mohon maaf. Ini contoh yang mudah. Ya Bu ya. Dan saya memohonkan sama istri saya itu maunya pokoknya tradisi adik kebagusan begini deh. Nah, kenapa? Kalau tidak begini kurang keakrabannya kata saya. Ini Bu, jadi bukan saya pamer dan sebagainya, bukannya Bu ya. Tujuan saya itu begitu. Kalau saya mau unjung-unjung, nanti kalau saya ke Mbak Ija, nanti Bu Ira, nanti Pak Romi gak mau ke rumah saya. Nah, begitu kan Pak. Ini antara lain. Oke, bukan saya mementingkan diri sendiri, bukan Bu. Karena saya pun juga, saya adil Bu, memanggil bukan hanya dari sini saya, semuanya yang saya
bina itu saya panggil semua. Nah ini sampai jam 10 malam Bu. Dan alhamdulillah dari pagi. Oke. Terus yang terakhir itu Bu, yang namanya neraka itu diliputi dengan sesuatu yang mengundang nafsu syahwat. Ini akibatnya tadinya mau ke surga dihalangin dengan nafsu syahwat ini Bu. Akibatnya perbuatan ini. Padahal yang membuatkan manusia ini Pak susah itu adalah menjaga dua mulut. Mulut atas dengan mulut bawah. Ini Pak yang paling susah. Kalau yang namanya ini rusak, kesini rusak, Masya Allah akan menjadikan ke nerakanya itu. Mulanya hadirin, mumpung kita masih ada hayat di kandung badan, kita gunakannya. Mulanya yang terakhir hadirin, untuk hadisnya Rawahu Al-Hasan mengatakan an Rasulillah annahu qala ma khoto'a abdun khotwatain. Tidaklah tidak ada langkahnya seorang manusia, ini Pak hadirin, yang dicintain oleh Allah hanya dua hadirin. Tidak ada makhota abdun, tidaklah seorang hamba melangkah dengan dua langkah. Langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu min khotwah ila sholatil faridoh. Karena ibu kan langkahnya, bapak langkahnya dua ya Pak ya. Kalau langkahnya cuma satu langkah adalah pocong. Iya Pak. Kalau yang langkahnya cuma satu kan pocong. Kalau bapak langkahnya kanan kiri dua. Ini ada langkah ini dua yang paling dicintai oleh Allah. Pertama, langkah menuju sholat wajib. Yang kedua, langkah untuk menyambung silaturahim. Nah, apalagi yang masih muhrimnya hadirin ya, itu yang paling bagus. Nah, karena itu jangan disia-siakan. Mulanya untuk mudanya fa'fu anhum wasah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wasfah, dan kalau bisa biarkan dan juga kita berjabat tangan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau sudah begitu, maka kita berhak menyandang khoroja min dunubihi kayaumin waladhathu ummuh. Kita karena dia sukses 1 bulan hubungan dengan manusia pada bulan Syawal ini, di akhir bulan Syawal kita gunakan silaturahim, maka insya Allah kita akan tergolong orang yang seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibu tanpa noda dan dosa. Dan akhirnya kita ini diberikan oleh Allah berhak mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim kulla amin wa antum bi khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Muhammad, kurang lebih mohon maaf wal afu minkum. Allahumma fiqakum tariq ma'assalamu alaikum wal mustaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segitu aja dulu. Alhamdulillah.